Dua mahasiswa di New York ditahan dan disiksa sangat parah selama kurang lebih 40 jam oleh sekelompok orang bertopeng. Parahnya lagi, para korban itu ternyata salah sasaran, teman-teman. Nicholas Holias adalah seorang remaja yang berasal dari Chicago, Amerika Serikat. Dia ini punya bakat yang luar biasa di bidang olahraga, khususnya sepak bola. Pada tahun 2012, Nick ini bisa dapat beasiswa di Universitas Rochester yang berada di New York. Karena bakatnya yang luar biasa, Nicholas pun bergabung dalam sebuah tim sepak bola di universitas itu dan menjadi salah satu pemain utama di tim itu saking hebatnya. Selain jago bermain sepak bola, Nicholas juga sangat berbakat main piano loh. Itulah kenapa Nicholas diterima di sekolah musik Eastman yang ada di Universitas Rochester. Nah, selama berkuliah di universitas itu, Nicholas ini tinggal di sebuah apartemen gak jauh dari kampusnya. Semua kejadian mengerikan yang dialami Nicholas bermula pada hari Jumat malam tanggal 4 Desember 2015. Seperti biasanya, Nicholas dan teman-temannya ini lagi nongkrong-nongkrong aja di apartemen mereka sambil bermain game. Sampai salah satu dari teman Nicholas yang bernama Ani Ukeke tiba-tiba cerita nih kalau dia habis kenalan terus chat-chatan gitu sama seorang cewek di FB. Ani Ukeke sendiri adalah seorang keturunan Amerika Afrika yang kebetulan juga teman tim sepak bolanya di Rochester University. Ani cerita kalau katanya cewek ini ngajak ketemuan tuh sama dia malam itu sekitar jam 1. Si Ani yang mungkin ngerasa nggak pede ya kalau harus ketemu cewek sendirian, ngajak si Nicholas buat nemenin. Dan untuk meyakinkan si Nicholas, si Ani ini kemudian nunjukin foto cewek kenalannya itu. Cewek tersebut bernama Samantha Hughes yang berusia 19 tahun. Si Ani juga bilang kalau Samantha ini punya temen cewek bernama Leah Gigliotti buat nemenin dia. Nah, pas tuh kan, 2 cewek, 2 cowok. Hingga akhirnya Nicholas pun setuju untuk nemenin Ani ketemuan sama 2 cewek itu. Gak berapa lama mereka berempat ini ketemuan lah ya dan biasa ngobrol-ngobrol kenalan. Nah, pas udah agak lama nih ngobrolnya, si Ani ini ngajak Samantha sama Leah buat mampir ke apartemennya. Tapi mereka berdua nolak dan malah ngajak Nicholas dan Ani aja yang ke rumah Samantha. Kalau misalnya mereka emang pengen ngobrol lebih dekat lagi. Karena terus dibujuk, akhirnya Nicholas dan Ani pun setuju untuk main ke rumah Samantha aja. Mereka beneran gak curiga atau mikir aneh-aneh sama Samantha dan Leah karena mereka kan cewek ya. Gak mungkin lah mereka bakal nyelakain 2 cowok, begitu pikir Ani dan Nicholas. Nah, sebenarnya Nick ini kayak udah punya perasaan gak enak gitu pas mobil yang dia kendarai mulai masuk ke lingkungan rumah Samantha yang menurut Nicholas itu agak serem. Pokoknya vibe-nya tuh kayak negatif gitulah. Tapi dia gak berani komen apa-apa. Soalnya ya gak mungkin juga kan dia bilang misalnya, Samantha, lingkungan rumah kamu kok serem banget ya, creepy. Gitu kan nggak mungkin ya, bisa-bisa tersinggung dong Samanthanya. Terus Nick mau balik lagi nggak jadi ke rumah Samantha juga lebih nggak mungkin lagi. Soalnya alasannya apa? Nah, pas Nick ini lagi perang batin nih ceritanya, tiba-tiba Samantha bilang stop gitu, tepat di depan sebuah rumah. Dari luar, tampilan rumah ini biasa aja ya, bukan rumah kumuh atau serem gimana-gimana. Cuma rumah 2 lantai dengan cat warna peach. Pokoknya biasa banget lah kayak rumah seperti pada umumnya. Nick yang tetap punya feeling gak enak ini gak bisa apa-apa ya. Dia dan Ani akhirnya masuk ke dalam rumah itu. Dan bener aja, baru aja mereka duduk di sofa kulit yang ada di ruang tamu rumah itu, tiba-tiba lampu rumah itu mati teman-teman. Dan bersama dengan itu muncullah tuh beberapa cowok bertopeng serem yang masing-masing pada megang senjata macam pipa, tongkat baseball, pisau, bahkan pistol. Aduh, serem banget gak sih? Nick dan Ani yang kaget tentu saja refleks dong berdiri mau kabur, tapi tiba-tiba gerombolan itu mulai nyerang mereka. Sambil teriak-teriak, gerombolan ini kayak kesetanan mukulin mereka tanpa ampun. Nick ini sempat berlari ke arah pintu buat kabur. Tapi belum sempat dia buka pintu, kaki Nick ini udah ditembak duluan sama salah satu pelaku. Nick yang jatuh gak nyerah gitu aja ya. Dia tetap berusaha bangkit lagi menuju pintu. Tapi dari balik jendela nih, Nick ini ngeliat kalau di bagian pintu luar itu ada 2 orang cewek yang lagi nahan pintu biar gak bisa dibuka.
Dan itu bukan Samantha sama Lia ya, cewek lain lagi. Karena pintu ditahan sama mereka, otomatis Nick gak bisa kabur ya. Dan tepat saat itu juga, salah satu pelaku memukul kepala Nick pakai tongkat baseball sambil bilang, "Kamu jangan coba melawan." Mereka terus saja disiksa ya, dipukulin, ditendang, diinjek, dilempar segala macam barang, disayat-sayat. Duh, pokoknya udah gak manusiawi banget lah ya. Setelah itu Nick dan Annie ini diseret ke dalam kamar mandi. Mereka kemudian diikat dengan kawat, kembali dipukulin pakai besi, alat pemotong tanaman, setrikaan, bahkan sampai bolam lampu. Aduh, gak kebayang banget deh, pokoknya super menyeramkan situasi saat itu. Dan parahnya, semua kejadian mengerikan ini direkam dong sama salah satu dari pelaku. Setelah mereka melakukan semua tindakan itu ke Nick dan Annie, para pelaku meninggalkan begitu saja Nick dan Annie di dalam rumah itu. Tapi ini bukan berarti penderitaan mereka berakhir ya, karena esok harinya mereka kembali datang ke rumah itu dan kembali menyiksa Nick dan Annie tanpa ampun. Selain disiksa, para pelaku juga mengambil semua barang milik Annie sama Nick. Kunci mobil, uang, handphone, semua diambilin. Dan menurut Nick, mereka semua ini seperti sudah terorganisir ya. Selain pada pakai topeng, mereka ini panggil satu sama lain pakai nama samaran. Pokoknya udah direncanain banget lah kayaknya tindakan mereka itu. Setelah itu Annie dibawa ke sebuah kamar, sedangkan Nick dibawa ke dalam kamar mandi. Kemudian Nick ditaruh di dalam bathtub. Setelah itu Nick kayak dimandiin, pokoknya dibersihin lah dari darah-darah yang emang udah lengket karena saking banyaknya. Saat itu Nick sempat mikir kalau dia ini kayaknya mau dibebasin deh. Soalnya sekilas dia ngeliat kalau para pelaku kayak mulai beres-beresin bekas darah sama kekacauan di rumah itu. Tapi ternyata dia salah dong. Karena setelah itu para pelaku malah mulai nembakin kakinya lagi dan bahkan mereka maksa Nick buat nelpon pihak bank kali ini. Nick disuruh untuk mentransfer semua uang yang ada di rekening dia ke rekening giro miliknya. Untungnya saat itu weekend ya, jadi transaksi Nick nggak bisa dilakukan. Para pelaku kemudian memaksa Nick buat nyebutin PIN ATM miliknya. Dan setelah itu, mereka langsung mengambil ribuan dolar uang Nick dari beberapa ATM di sekitar wilayah situ. Tapi kebrutalan mereka nggak juga berakhir ya teman-teman, karena kemudian mereka semakin menggila. Jadi mereka ini kayak nyetel musik kenceng-kenceng sambil nggak berhenti nyiksa mereka. Pokoknya penganiayaan mereka ini berlangsung sampai hari Minggu sore. Udah hampir 40 jam, gila. Sementara itu di apartemen Nick, pagi hari pada Sabtu 5 Desember 2015, teman sekamar Nick kaget, kok Nick gak ada? Dari pergi semalam kok belum pulang? Sedangkan menurut teman satu kamarnya, Nick itu gak pernah gitu. Dia coba nelpon juga handphone Nick gak aktif, makin khawatir tuh kan. Bersamaan dengan itu teman sekamar Annie juga mengalami hal yang sama karena Annie semalaman juga gak pulang. Karena sama-sama ngerasa kalau ada yang gak beres, mereka kemudian melaporkan hilangnya Nick dan Annie kepada polisi kampus. Untungnya, polisi kampus langsung bergerak cepat menindak laporan mereka. Polisi curiga karena nomor handphone mereka berdua sama-sama nggak aktif. Bahkan iPhone Find Me mereka juga mati. Polisi kemudian mendapatkan informasi kalau Nick dan Annie ini sama-sama anak medsos, terutama Facebook. Jadi mereka ini terkenal lumayan aktif nih di Facebook masing-masing. Mendengar informasi itu, polisi langsung menyelidiki akun Facebook keduanya buat nyari petunjuk. Siapa tahu aja mereka ninggalin sesuatu gitu. Nah, akhirnya polisi membaca chat terakhir yang dilakukan antara Annie dan Samantha. Di mana di dalam chat itu jelas mereka merencanakan untuk bertemu di malam Annie dan Nick menghilang. Di situ juga menyebutkan nama Lia Gigliotti, sehingga polisi pun berusaha menemui mereka dan menginterogasi keduanya. Awalnya mereka berdua diam 1000 bahasa. Pokoknya nggak kooperatif sama sekali deh. Dan itu malah bikin polisi makin curiga dong. Makin dicecer lah mereka berdua. Kecurigaan polisi juga makin kuat setelah melihat aktivitas perbankan Nick pada hari itu. Nick sepertinya menarik uang dengan jumlah yang lumayan banyak dari beberapa gerai ATM. Dan setelah hampir 12 jam polisi menginterogasi Samantha dan Lia, mereka mulai nyerah akhirnya. Karena dari mulut mereka keluarlah 2 lokasi yang dipercaya menjadi tempat disekapnya Nick dan Annie.
Polisi Rochester pun segera bekerja sama dengan tim SWAT untuk mendatangi lokasi yang disebutkan Samantha dan Leah. Lokasi pertama adalah sebuah rumah yang ada di Harvest Street nomor 22 yang ternyata adalah rumah Samantha. Dan emang benar, Nick sama Annie disekap di situ. Pas nyampe sana, polisi sama tim SWAT langsung mengepung rumah mereka ya. Dan pada saat itu, ada salah satu pelaku yang keluar dari rumah itu. Begitu dia lihat kalau ternyata rumah itu udah dikepung, dia ini panik dan buru-buru masuk lagi ke dalam rumah, lepasin ikatan Nick sama Annie, lalu kabur. Tim SWAT juga bergerak cepat ya. Mereka langsung mendobrak pintu rumah itu dan mulai memburu para pelaku. Tapi sayangnya, mereka hanya bisa menangkap 2 dari semua pelaku karena sebagian udah keburu kabur lewat pintu belakang. Dan saat tim SWAT ini menggeledah rumah itu, mereka pun akhirnya menemukan Nick dan Annie yang keadaannya sudah sangat-sangat kritis ya. Mereka segera dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. Dan saking parahnya luka yang dialami, mereka berdua harus dirawat secara intensif selama 25 hari. Gak kebayangkan separah apa luka yang mereka dapat. Dari rumah itu, polisi pun mendapatkan barang bukti alat-alat yang dipakai untuk menyiksa Nick dan Annie seperti senapan, pisau, pentungan besi, setrika, alat potong rumput, dan masih banyak lagi teman-teman. Setelah itu, polisi mulai memburu semua pelaku yang berhasil kabur. Hingga akhirnya, sebulan kemudian, polisi berhasil menangkap semuanya. Para pelaku ini berjumlah total 9 orang, yang terdiri dari 5 orang laki-laki dan 4 orang perempuan. 5 dari 9 pelaku itu identitasnya tidak di-up ke publik ya, tapi 4 sisanya akhirnya dirilis oleh kepolisian Rochester. Dan mereka ini bernama Samantha Hughes, Leah Gigliotti, Lydell Stickland, dan Elliot Rivera. Selain barang bukti alat-alat yang dipakai buat nyiksa, polisi juga punya sebuah rekaman video aksi kekerasan yang dilakukan para pelaku. Lalu, apa motif para pelaku sampai tega melakukan aksi kejam itu? Nick sama Annie ini sebenarnya punya salah apa sih sama mereka sampai harus disiksa puluhan jam tanpa ampun kayak gitu? Dan ternyata teman-teman, para pelaku ini salah sasaran dong. Si Nick dan Annie yang udah hampir mati karena disiksa, ternyata nggak punya sangkut pautnya sama sekali sama mereka. Karena sebenarnya sasaran mereka itu seorang cowok bernama Isaiah Smith. Nah, siapa lagi ini Isaiah Smith? Jadi, Isaiah ini memang salah satu mahasiswa Rochester University juga dan salah satu anggota dari tim sepak bola universitas itu. Isaiah memang jago banget main sepak bolanya sehingga dia direkrut menjadi anggota tim sepak bola kampus, di mana dia juga satu tim sama Nick dan Annie. Tapi selain sebagai atlet dan mahasiswa, ternyata Isaiah juga punya pekerjaan ilegal sebagai pengedar marijuana yang merupakan salah satu jenis narkoba. Profesi sampingannya ini sebenarnya udah terkenal ya di antara mahasiswa Rochester karena dia emang menjadi pemasok untuk mahasiswa-mahasiswa Rochester yang sering make marijuana. Karena reputasinya ini, di luar lapangan, Isaiah seperti dijauhi sama mahasiswa lain termasuk Nick dan Annie. Karena mereka kayak ngelihat sekilas kalau sosok Isaiah ini sebagai orang yang bermasalah. Di luar kemampuan sepak bolanya yang emang jago ya. Tapi balik lagi, karena Isaiah emang dasarnya nggak bener, dia ini lebih bangga sama pencapaiannya dalam dunia pernarkobaan ketimbang prestasinya di sepak bola. Terus hubungan Isaiah sama pelaku penganiayaan Nick dan Annie apa? Jadi, ternyata salah satu tersangka yang bernama Lydell Stickland ini adalah saingan dalam bisnis pengedaran marijuana. Nah, pada tanggal 28 November 2015, Isaiah dan gerombolannya ini ternyata berniat mencuri marijuana Lydell seberat 1,5 kg di apartemen Lydell. Saat mereka beraksi, Lydell ini nggak berada di apartemen itu, tapi salah satu teman Lydell memergoki aksi mereka yang lagi ngacak-ngacak apartemen buat nyari marijuana. Pas Isaiah dan gerombolannya tahu kalau ada yang mergokin, ya udah, orang itu dikeroyok habis-habisan sama mereka. Suasana apartemen saat itu benar-benar berisik ya. Hingga akhirnya salah seorang tetangga apartemen yang merasa terganggu lapor ke polisi. Dan pas polisi itu datang, udahlah ditangkap itu mereka semua kecuali Isaiah. Kok bisa?
Bisa dong, karena Aisyah ini ngakunya jadi korban dari pengeroyokan itu. Nah, pas lainnya digiring ke kantor polisi, si Aisyah ini malah dibawa ke rumah sakit karena dia ngakunya korban. Tapi walaupun begitu, dia tetap ya diinterogasi dan diselidiki tentang keberadaannya di apartemen itu sama polisi. Dan karena dia nggak bisa ngasih alasan yang masuk akal, akhirnya mau nggak mau dia jujur kalau dia kesana buat nyuri marijuana. Ya udah, akhirnya Aisyah ini ditetapkan sebagai tersangka sama polisi dan mendapatkan hukuman penjara selama 5 tahun. Tapi ternyata nggak lama kemudian Aisyah bebas teman-teman, karena pelatih dari tim sepak bola Rochester datang ke kantor polisi dan membayar uang jaminan sebesar $15.000 atau sekitar 200 jutaan untuk membebaskan Aisyah Smith. Yang pastinya itu bukan uang pribadi sang pelatih ya, tapi uang dari pihak kampus. Di sini aku juga nggak ngerti kenapa pihak kampus sampai segitunya nyelamatin Aisyah padahal dia terlibat sama urusan narkoba loh. Dan ternyata pengeroyokan di apartemen itu dipergoki satu lagi teman Lydell yang lain, tapi dia berhasil lolos. Dia ini adalah Elliot Rivera. Nah, si Elliot ini kemudian ngadu sama Lydell kalau dia lihat salah satu pelaku adalah orang keturunan Amerika Afrika yang tinggal di sebuah apartemen. Setelah itu dia mulai mengintai apartemen itu dan diketahuilah kalau orang itu tinggal di lantai 7. Dan itu adalah apartemen tempat tinggal Aisyah. Setelah itu, Elliot dan Lydell mulai merencanakan aksi balas dendam. Yang mereka nggak tahu, Aisyah nggak lama pindah dari apartemen itu. Dan apartemen itu kemudian diisi sama Ani. Sedangkan Ani kalau diperhatikan badannya emang kayak Aisyah ya. Dia juga sama-sama keturunan Amerika Afrika. Jadi Elliot dan Lydell ngira kalau Aisyah itu Ani. Salah orang mereka. Tapi karena mereka nggak tahu, mereka tetap menjalankan rencana mereka ya dengan cara mancing si Ani ini pakai Samantha. Tapi karena yang masuk jebakan ini bukan cuma Ani, tapi Nick juga, ya udah mereka berdua itu sama-sama disiksa. Begitu cerita lengkapnya teman-teman. Lalu apa hukuman buat semua pelaku penganiayaan Nick dan Ani? Setelah melewati persidangan yang cukup pelik, hasilnya adalah ke-9 orang itu dinyatakan bersalah. Samantha Hughes, Leah Gigliotti, dan 3 pelaku lainnya dijatuhi hukuman sampai belasan tahun penjara. Elliot Rivera dan 2 pelaku pria lainnya mendapatkan hukuman selama 35 tahun penjara. Sedangkan Lydell Stickland dijatuhi hukuman sebanyak 155 tahun penjara. Karena dalam bukti rekaman video yang ditayangkan di pengadilan, Lydell lah orang yang paling banyak menyiksa Nick dan Ani. Lalu Aisyah, orang yang seharusnya menjadi sasaran Lydell dan kawan-kawannya gimana nasibnya? Kan gara-gara dia nih, Nick sama Ani yang tidak bersalah menjadi terluka. Nah, tenang aja, karena dia dianggap menjadi penyebab kejadian yang menimpa Nick dan Ani, Aisyah juga diadili dan mendapatkan hukuman. Soalnya akar dari penculikan itu kan karena ulah Aisyah yang nyuri marijuana di apartemen Lydell kan. Akhirnya Aisyah pun dijatuhi hukuman selama 13 tahun penjara. Setelah kejadian ini, praktis Nicholas pun harus merelakan mimpinya untuk menjadi pemain sepak bola profesional. Karena cedera yang dialami emang bener-bener parah banget dan gak memungkinkan dia buat main sepak bola lagi. Untungnya dia juga punya bakat lain, yaitu main piano. Dia pun kini fokus dengan permainan pianonya. Sedangkan Ani, sejak kejadian itu dia memilih untuk tidak menampilkan diri di depan publik. Ya mungkin kejadian ini emang bener-bener membuat dia trauma ya. Jadi lebih baik untuk menutup saja ceritanya dalam-dalam. Nah, itulah dia kisah dari pengeroyokan salah sasaran paling sadis yang ada di New York, teman-teman. Terima kasih yang sudah menyaksikan video ini dari awal hingga akhir. Boleh banget dong untuk bantu support channel YouTube aku dengan cara klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notification agar kalian tahu saat aku cerita lagi, cerita mulu, cerita terus untuk kasus selanjutnya. Dadah!